parang begitu kami membantah, naik minta pelakuan tujuan kami sambayang. Maka semua akan mati kalemi wambe pongan suga bilang nani bempa kanatu lante atu temo untuk nombai ko bilang te manua kapusungan mi. Tubi mo kan masalah nasang bagi pantan nalakatan lante kami nomban na pamalabik sa ngami. Asakit kami untuk kumpul kami tu nalakatan lante kami nomban itu untuk kemudian siapa malabiran sa ngami tonton kami dari bagi na katuang. Kan sa anak puang ki Yesu ki masambayang mati kalemi. Amin. Amin. Sekolah kita Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul dan bersekutu. Sebuah sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah. Selama menjalani masa pandemi COVID-19, ada begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang membuat kadangkala kita khawatir dan ragu. Karena itu dalam menjalani hidup ini, bagaimana kita tetap taat dalam kondisi tersulit sekalipun, dan kita akan dituntun dengan tema buah ketaatan. Mari kita memuliakan nama Tuhan, kita masuk rumahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita laksanakan ibadah hari ini. Kita laksanakan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepadamu, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dalam segala keterbatasan kita, mari kita datang mengaku dosa, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang pemurah, dengan kerendahan hati, kami membuka diri di hadapan-Mu, menyatakan penyesalan dan pengampunan. Ampunilah kami, jika kami sering tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sabda Tuhan demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Amin. Kita merespon ajaib benar anugerah. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sabda Tuhan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Ajarkan jalan undang-undang-mu.
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengerti, mencoba memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Teristimewa mungkin dalam hari-hari ini, ketika ada begitu banyak kesulitan, tantangan kita hadapi, Tuhan mau kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dalam segala kesulitan, keterbatasan kita. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah berubah. Kasih setiamu, rancanganmu yang terbaik, kami percaya tidak pernah berubah. Meskipun kadangkala kami berjumpa dengan begitu banyak perjalanan kehidupan yang kadang-kadang sering membuat kami bertanya, apakah Tuhan masih ada bersama dengan kami? Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Kami ingin belajar dari hamba-Mu yang taat dan setia meskipun terlalu banyak hal yang sulit kami pahami dan mengerti. Tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan dengan baik. Hamba-Mu Bapa dalam begitu banyak kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan. Tuhan izinkan berbicara menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan sepenuhnya kami mohon, sabda Tuhan ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 22, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tinggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan
di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Kitab Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Kitab Roma pasal 6 ayat 15 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini kepada manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sedang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
jemaat kita berdiri. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus yang hari ini kita baca bersama dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita baca, juga dengan 1 Mazmur tadi. Tapi dalam segala keterbatasan waktu juga yang kita miliki, saya ingin fokus pada bacaan yang pertama, yang menjadi bacaan bahan utama dari bacaan kita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan mendasarnya seperti ini. Yang dari bacaan Kejadian pasal 22 tadi, satu pertanyaan pentingnya seperti ini. Kenapa Tuhan harus minta Ishak dikorbankan? Itu pertanyaan mendasarnya. Apa yang Tuhan mau saya tahu, apa yang Tuhan mau temukan dalam diri Abraham ketika Tuhan secara sengaja meminta Abraham mengorbankan anak satu-satunya, anak perjanjian itu. Apa yang Tuhan mau temukan dalam dirinya? Apa yang Tuhan mau kita bisa lihat? Saya berpikir, apakah yang Tuhan minta kepada Abraham, jangan-jangan juga Tuhan pernah minta ke kita dan kita nggak berikan gitu. Apa yang Tuhan mau temukan dalam diri kita, diri Abraham? Itu pertanyaan mendasarnya. Ketika sekali lagi secara sengaja dia minta Ishak, anak perjanjian itu. Kalau yang dia minta kambing domba, kita kasih gampang. Tapi Tuhan minta kepadanya, justru Tuhan minta sebuah hal yang justru hanya satu-satunya dia punya. Kalau baca ini memang judul yang diberikan Ella itu kadang agak membuat kita berpikir lain ya. Kepercayaan Abraham diuji. Apakah diuji bagaimana maksudnya? Diuji, apakah Tuhan nggak tahu iman Abraham? Pasti Tuhan tahu. Jadi bukan harus diuji. Ta'ana tandai pung matu aku mau watang-tongan di mana jote setia kata Tuhan tidak perlu uji gitu. Tuhan tahu imannya. Jadi kalau begitu yang dimaksud diuji itu apa sebenarnya? Pasti Tuhan tahu iman Abraham. Tuhan pasti tahu, biar kita nggak ucapkan, kita nggak katakan. Tuhan Maha tahu. Dia tahu imanmu kadarnya seperti apa. Lalu kalau begitu apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau perlihatkan sebenarnya? Sekali lagi saya bilang saudara-saudara, kalau yang diminta kambing domba nggak soal itu. Tapi kalau yang diminta anaknya satu-satunya, wah, coba kan.
Saya bilang, sering katakan, Ishak itu bukan hanya sekedar anak gitu. Ishak itu bukan hanya sekedar anak. Ishak itu adalah anak perjanjian. Ishak itu adalah tanda bahwa Tuhan genapi janjinya. Setelah dipanggil dia umur 75 tahun, 25 tahun dia menunggu, nanti umur 100 tahun baru Ishak lahir. Ishak itu adalah buah penantian selama 25 tahun. Lalu sekarang, jadi Ishak itu adalah penggenapan janji Tuhan. Supaya nanti keturunannya akan seperti bintang di bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan sekarang, buah janji itu sekarang Tuhan minta gitu loh. Apa yang Tuhan mau? Tuhan meminta saya melakukan sebuah pekerjaan yang justru bisa membuat saya ragu kepada Tuhan. Coba bayangkan, kota pelayanan komitmen tepuh sama Tuhan. Nah, keturunanku akan seperti bintang di langit. Nah, yang mana nanti Ishak? Nalit Ishak nih bapak nih. Lah saya anak. Jadi coba bayangkan, saudara, itu yang saya katakan. Ishak bukan sekedar seorang anak. Ishak adalah tanda perjanjian, tanda komitmen Tuhan. Lalu kalau sekarang Tuhan minta Ishak, itu berarti Tuhan minta saya melakukan sebuah hal yang justru bisa membuat saya meragukan Tuhan. Tuhan seolah bertentangan pada dirinya sendiri. Mikuaka lamasan nang ginturu pong Yesus, nah ternyata masuk segi apa? Itu apa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pertanyaan penting sebenarnya. Karena itu pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang Tuhan mau perlihatkan? Atau apa yang Tuhan mau temukan dalam diri Abraham ketika sekali lagi Tuhan minta Ishak? Menarik sekali, saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua pemirsa yang ada di rumah. Firman Tuhan bilang begini ya, waktu Abraham siap untuk menyembelih anaknya Ishak, pisau sudah ada, kayu bakar sudah ada, Ishak sudah diikat. Kalau saya bayangkan itu cerita sekolah minggu dulu, saya tuh ngomong pisau lepas itu sirokote, dan luar biasa, menarik sekali. Waktu Abraham siap menyembelih, mengorbankan Ishak, firman Tuhan bilang begini loh. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Jangan kau bunuh, jangan kau apa-apakan, dan tumbe-tumbe sebab. Nah ini. Telah ku ketahui sekarang, kutandaimu, telah ku ketahui sekarang, saya bisa lihat sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Coba lihat. Saya bilang apa yang Tuhan mau temukan. Yang Tuhan mau cari itu adalah sikap takut akan Allah. Kutandai mutotemu bahwa engkau takut akan Allah. Nah, menarik sekali saudara-saudara. Kata takut itu, ya. Kata takut itu dari kata Ibrani yare, yang juga bisa berarti hormat. Bukan takut gimana? Hormat. Hormat yang memperlihatkan rasa hormat kepada dia yang kita percaya berdaulat dan berkuasa penuh dalam seluruh hidup kita. Dan kata yare itu terkait erat dengan yire. Ini ada permainan kata di sana sebenarnya. Yire itu menyediakan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi coba lihat ya, takut akan Tuhan, hormat, yare itu diberikan kepada orang pihak Tuhan yang juga kita percaya dialah yang yire menyediakan. Itu kata itu saudara. Rasa hormat itu adalah rasa yang diberikan kepada dia yang kita percaya dia juga yang memberikan. Jadi sikap takut akan Allah adalah rasa hormat yang lahir dari sebuah kesadaran betapa seluruh yang ayah Abraham miliki, termasuk Ishak anaknya, semuanya adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Kira-kira anak gua Nako pomo tua laku peta ada tuh petiron nih kayak inang sadar tau ngang koraka kumu enang ya tuh apa kubengko ngutandai kumu inang lo jona sang mayaku tuh apa itu takut akan Allah. Jadi kalau ditanya saudara-saudara, kenapa apa yang Tuhan mau minta, apa Tuhan harus menguji, apa karena sebelumnya Tuhan tidak tahu jadi harus diuji. Saya belum tahu imannya sebesar apa harus diuji. Saya bilang tidak, Tuhan toh nggak tahu. Tuhan tahu iman Abraham nilainya berapa, Tuhan tahu.
Kalau sekarang Tuhan mau memberikan perintah seperti itu, yang menarik sekali seorang penafsir katakan Tuhan bukan menguji. Yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan mau kau ekspresikan kecintaanmu kepada Tuhan. Tuhan mau kau perlihatkan kecintaan kepada Tuhan dan dalam mari pudumu, dan dalam mari penamu, mesti mumpak petiruan. Jadi salah kalau ada orang bilang, anak tanda siapa mau tuh kawalan otak. Jangan bilang kau cinta. Bagaimana kau bisa kau cinta, bilang cinta Tuhan? Kata mana bilang Pak petiruan hilang ketemu. Imanmu, kecintaanmu kepada Tuhan harus kau ekspresikan, perlihatkan. Bukan Tuhan tuh soal Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu isi hatimu. Tapi Pak petiruan nih. Tuhan mau hidupmu sungguh-sungguh memperlihatkan kecintaanmu kepada Tuhan. Saya pikir-pikir, kalau saya jadi temannya Abraham, misalnya curhat no koe, selalu tipe orang tua masa yang janji na tepi na ya boleh om peta ada sule, pasti ku kalau kau Abraham soro kita tuh parem solo pong tua tak ada komitmen, tak ada komitmen tipe orang tua, labiran parem itu toh den nasang sugi siam bukiko, naku sanga ya mari tu kurang ketua mu anakmu, oh ya desiamu kita anakmu parem itu tampim tipe orang tua, coba bayangkan tuh. Nah, tapi apa yang menarik saudara? Saya berpikir begini, apa yang terlihat dari satu ekspresi mempersembahkan Ishak ini, yang membuat Tuhan mengatakan, oke, Abraham, sudah ku ketahui sekarang, kau hormat kepada Tuhan. Sudah ku ketahui sekarang. Saya bilang, sikap macam apa yang terkandung dalam pemberian pengorbanan Ishak ini, yang bisa membuat Tuhan tahu bahwa saya hormat kepada dia. Itu pertanyaannya. Saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, rasa hormat itu terlihat dari kemampuan saya memberikan dari kekurangan saya, dari yang satu-satunya. Yang mana tuh? Kalau kau percaya seluruh yang ada hidupmu dari Tuhan, maka ketika Tuhan minta, harusnya tidak ada keraguan sedikit pun untuk memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Bukan setengah, bukan sepersepuluh, setengah, bukan setengah, seluruhnya. Kan itu yang Tuhan minta dari orang muda yang kaya tuh. Tuh saya mengali melenturu upong eso. Saya mengali itu lah. Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Oke, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu. Emang karena sama mau tempo sekolah minggu bisa. Nah, oke, misa apa kurang? Apa itu? Jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Apa jawabnya? Oh tahu ya tahu. Mereka nak turun pungnya supaya nak keluar panas yang tiasang ada. Coba bayangkan saudara. Ujian kita, rasa hormatmu kepada Tuhan diuji ketika apa? Tuhan meminta seluruh yang ada padamu. Seluruhnya. Bukan 5%, 10%, 50%. Seluruhnya. Semua yang ada pada dirimu. Nah, itu kan bahan PA kalau nggak salah minggu lalu. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu saudara-saudara, rasa hormat itu bisa kelihatan dari yang pertama, kesiapan saya memberikan dari keterbatasan, bahkan ketika hanya itu napetari pengomotua. Kayak natalu-talu siya tenang kan ada di Jumisara, koyo alam bisa. Tapi yang mana tuh masih umur di kampai 25 tahun. Coba bayangkan, napetari pengomotua apa natang? Tasyar kamu memberikan tukut pengomotua saya berubah merkota ngami pengomotua mikola mi pas sakit anak-anak. Makin tanda jelas, mikola jadi berkat nah di pihak kami kita. Saya masih percaya enggak itu. Saya bilang memberi dari kelebihan itu gampang. Tapi memberi dari kekurangan kita, itu yang luar biasa. Masalahnya saya bilang, iman itu tidak kelihatan ketika kau memberi dari yang kelebihan. Imanmu justru terlihat, ekspresi hormatmu, kecintaanmu kepada Tuhan justru terlihat ketika dirimu mampu memberikan yang terbaik, bukan dari kelimpahan, tapi bahkan dari ketiadaan. Ingat persembahan janda miskin. Tuhan memuji persembahannya bukan karena banyaknya persembahannya.
Tuhan memuji persembahannya. Karena apa? Dia memberikan seluruh yang ada padanya. Yang mana mau toh? Tapi tak ada siapa pun mau tua. Ingat kisah janda di Sarfat? Ya, kitab 1 Raja-Raja. Kisah janda di Sarfat. Cerita yang sama juga dikutip Yesus dalam kitab Injil. Artinya begitu berkesan, ya. Perbuatan ibu yang sudah kehilangan suami. Dia bukan seorang ibu yang ibu janda yang kaya raya, dia seorang ibu yang sangat miskin. Tapi yang luar biasa, ketika Elia kelaparan, Elia tidak disuruh pergi ke janda yang kaya, pejabat yang kaya raya. Ketika Elia kelaparan, dia justru disuruh pergi kepada seorang ibu yang justru tidak punya apa-apa sama sekali. Yang diminta memberi makan, seorang hamba Tuhan, bukan pejabat yang kaya raya, tapi justru seorang wanita yang sama sekali tidak punya apa-apa. Biasa ku tangga-tangga, yakin aku misalnya tang diali mau gaji dan segala macam, nako mi pomoto nako mal kalau ko ibu inde jo, tali mau dikapan je pasti kukuana, tak syar karena salah tu pomoto, aku di lemben itu ibu tuh nah, tapi luar biasa, ibu itu kan bilang, oh deman namu teh hanya tinggal sedikit tepung, sedikit minyak. Saya mau makan dengan anak saya, bikin roti, setelah itu kami mati. Sebab itu masih yang tak ada, kamu tuh apa? Tapi coba lihat saudara-saudara. Elia mengatakan tidak. Tuhan sudah mengatakan, buat untuk aku dahulu, setelah itu buat untuk dirimu, buat untuk Tuhan dahulu, setelah itu buat untuk dirimu. Sebab apa? Tuhan sudah berfirman, katanya. Minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis sampai musim penghujan kembali tiba. Nah, kemampuan memberi bahkan dari kekurangan kita. Yang kedua, ekspresi hormat kepada Tuhan itu juga kelihatan dalam hal apa? Tadi saya katakan, ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Coba bayangkan ya, sekali lagi. Kalau Ishak mati, itu berarti janji Tuhan batal. Karena dia mau ampona, dia mau anakan Ishak, dipersembahkan kok, taruh siapa tuh janji tuh. Tapi ini kan belum. Padahal janji Tuhan kan keturunan seperti bintang, seperti pasir di laut. Jadi, coba bayangkan. Ketika Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan, mengorbankan, mempersembahkan Ishak, meskipun itu seolah-olah tidak masuk akal, bertolak belakang dengan janji Tuhan sendiri, apa yang Tuhan mau, apa yang Abraham bisa perlihatkan dari cerita ini? Satu hal. Banyak hal saya tidak mengerti, banyak hal saya tidak pahami, tetapi saya memilih untuk taat kepada Tuhan sebab saya percaya, meskipun sulit dipahami, sulit dimengerti, saya sangat percaya Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan pasti merancang yang terbaik untuk hidupmu. Bahwa sekarang saya nggak paham, ya. Bahwa sekarang ada hal yang sulit dimengerti, ya. Betul. Tapi saya harus percaya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Bahkan ketika saya berpikir, oh nak susio tidak dina. Saya sudah berdoa kepada Tuhan berbulan, bertahun-tahun. Fakta yang terjadi malah sebaliknya. Apapun itu saya harus percaya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan komitmen dengan janjinya. Tuhan setia dengan janjinya. Ketaatan itu adalah segala-galanya. Sekali lagi, banyak hal yang saya nggak paham ya. Tapi saya percaya, Tuhan pasti siapkan semua yang terbaik. Banyak hal yang tidak dimengerti ya. Sekali lagi, tindakan Abraham ini betul-betul tidak masuk akal. Sedikit bodoh mungkin. Dari perspektif manusia modern. Tapi sekali lagi, ketika dia memilih untuk taat, meskipun tidak masuk akal, bertentangan dengan apa yang Tuhan ucapkan sebelumnya, seolah-olah semua memperlihatkan satu hal bahwa apapun itu, saya percaya Tuhan pasti merancang segala yang terbaik untuk kehidupan kita.
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mungkin kita banyak sekali bergumul tentang banyak hal. Saya tahu, kita paham, ada begitu banyak teman yang harus kehilangan pekerjaan. Jangankan kita ya, perusahaan-perusahaan BUMN milik negara saja sudah harus rumahkan karyawan, pegawai. Lalu bagaimana saya harus mengerti janji Tuhan akan memelihara anak cucu saya kuliah sekolah tinggi, kalau buat makanan hari ini saja susah? Apakah Tuhan berubah? Apakah virus COVID-19 mematahkan janji Tuhan? Hari ini firman Tuhan perlihatkan satu hal, tidak ada yang berubah. Bahwa ada hal yang sulit kita mengerti, ya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, sesulit apapun hidupmu, tetaplah taat. Tetaplah setia. Saya terkesan sekali, sejak kecil saya ingat cerita itu. 3 orang sahabat siapa? Daniel. Ingat cerita itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dalam kitab Daniel. Saya dari kecil itu kukira bang tuh cerita itu. Dari sekolah minggu ya. 3 sahabat Daniel yang disuruh tunduk menyembah patung Nebukadnezar. Dia nggak mau. Semua orang yang mau, yang tidak tunduk dibuang ke dalam dapur api yang panas sekali. Jangankan orang yang dibuang ke dalam dapur api, yang mau membuang saja ke dalam mati gitu loh. Saking panasnya api itu. Tapi yang luar biasa, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diminta untuk menyembah patung itu, dia bilang begini, kalau Tuhan akan selamatkan kami, Tuhan pasti selamatkan. Tapi kalaupun tidak, kalau Tuhan mau selamatkan, Tuhan pasti selamatkan. Tapi kalaupun tidak, perlu raja ketahui, perlu baginda ketahui, kami sekali-kali tidak akan pernah tunduk menyembah patung itu. Coba bayangkan tuh. Kalau Tuhan mau selamatkan, Tuhan akan selamatkan. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan pernah tunduk menyembah patung itu. Coba bayangkan. Ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Betapa dia sangat percaya, bahkan ketika dia harus mati pun, dia sangat percaya betapa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika dia mati pun dia percaya Tuhan tidak berubah. Coba bayangkan tuh. Mungkin ada yang mulai ragu mana yang padi-padi tensi dan kuambar kon kutim sambayan hasina anak. Bahkan ketika dia mati pun dia percaya Tuhan tidak berubah. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka dibuang 3 orang ke dalam api, orang yang membuangnya itu mati saking panasnya, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam api, raja melihat, ingat kesaksian raja, dia bilang, oh, ku sangat talur itu tahu dibuang tamina. Saya lihat, saya pikir ada hanya 3 orang yang dibuat ke dalam dapur api. Kenapa saya lihat ada 4 orang yang berada di dalam? Ternyata seorang adalah malaikat Tuhan yang menjaga. Dan Nebukadnezar mengatakan, "Parasui lameh." Tanya pelai itu tidak lawan teh. Coba bayangkan tuh ya, ketaatan seorang hamba Tuhan. Dikeluarkan dari dalam, di situ dikatakan tidak ada bau terbakar sedikit pun pada diri mereka. Luar biasa. Saya harus percaya, firman Tuhan katakan dalam Injil tadi ya, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, murid dalam Injil Matius itu sangat ditekankan pada soal ketaatannya. Jadi yang dimaksud murid bukan hanya pendeta, gitu, majelis gereja, tapi semua yang taat kepada Tuhan. Kalau ada orang yang memberi air secangkir air sejuk saja pun kepada muridku, kepada orang yang taat kepadaku, sesungguhnya ia tidak akan pernah kehilangan upahnya. Jadi coba bayangkan itu. Menjadi orang yang taat, menjadi murid Tuhan, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Dan sungguh, ketika dia memilih taat, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan. Itu kata dalam Injil, dalam kitab Kejadian tadi. Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Saudara-saudara, mari terus taat dalam hidup kita. Sesulit apapun hari-hari ini, kita terus hidup berpaut, hidup dalam kesetiaan.
ketaatan kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ampuni kami ketika rasa khawatir, ragu, seringkali kami membuat kami kehilangan ketaatan, kesetiaan kepadamu. Ajar kami untuk setia sesulit apapun hari-hari kami. Ajar kami untuk taat sepahit apapun hidup kami. Biarkan Bapa, sampai akhir hidup kami rindu Engkau boleh melihat rasa hormat pada diri kami, kesetiaan kami melayanimu sampai batas akhir kehidupan yang Kau perkenankan buat kami sekalian. Kami ingin melayanimu seumur hidup kami. Jemaat Tuhan, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengucapkan mengaku bersama berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita merespon pengakuan iman kita melakukan pelengkap jemaat 117, ada yang tanya kepadaku. Silakan duduk kembali. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita saat ini.
Firman Tuhan, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Terima kasih Tuhan, kita lakukan bersama mengantar persembahan kita. Jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas pemeliharaan-Mu, untuk kekuatan sampai pada hari ini. Kami berdoa agar bangsa dan negeri kami sungguh Tuhan peliharakan. Tuhan tahu ada begitu banyak orang yang harus mendapat perawatan. Ada begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang harus bergumul tentang begitu banyak hal terkait dengan pandemi COVID yang terjadi sampai hari ini. Tuhan, pulihkanlah bumi dan bangsa kami. Bapak Presiden bersama semua jajarannya, seluruh pemimpin-pemimpin di setiap daerah, gubernur dan para bupati. Jaga ya Tuhan, berikan hikmat-Mu dalam hati mereka. Melalui orang-orang terdekat di sekeliling mereka, Engkau hadir berbicara, menyampaikan apa yang Engkau inginkan. Dan biarkan Tuhan, bumi kami, bangsa kami boleh pulih. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah daerah Tanah Toraja, Bapak Bupati bersama semua jajarannya. Pegang tangan mereka, hati mereka dipenuhi oleh hikmat-Mu, agar sungguh-sungguh mereka hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, boleh menjadi pelayan Tuhan bagi masyarakat. Kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu Tuhan, gereja Toraja, dimanapun. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan di seluruh lingkup pelayanan, di seluruh lembaga-lembaga pelayanan gerejawi. Engkau ada di sana, menolong dan memberkati. Secara khusus untuk rekan-rekan di BPS Gereja Toraja, juga di BPS Wilayah 3 di Makale di sini.
Tuhan menolong memberkati. Ada banyak tanggung jawab yang kami tahu Engkau hendak lakukan, percayakan bagi mereka semua. Tolong kami untuk hidup setia kepada Tuhan. Kami doakan seluruh tenaga medis yang terus merawat dengan setia semua pasien Tuhan. Jaga dan lindungi mereka, keluarga mereka. Kami berdoa untuk para ilmuwan peneliti yang sampai hari ini terus bekerja, berpikir, melaksanakan uji coba dan segala macam untuk bisa menemukan obat atau vaksin bagi pandemi COVID-19. Oh Tuhan, pakailah orang yang Engkau mau pakai. Kami tahu Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Mu tetap. Dan kami tahu pada waktunya kemuliaan Tuhan akan sungguh-sungguh dinyatakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan anak cucu, dimanapun Bapa, di rantau, mereka terus terpelihara dalam kasih-Mu. Kami boleh memberikan persembahan kami hari ini. Biarlah ini sungguh menjadi satu rasa hormat kami. Kami tahu semua yang bisa kami berikan sepenuhnya adalah pemberian Tuhan juga. Ajar kami untuk sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Bahkan ketika hari-hari kami berada dalam situasi yang sulit. Berkati seluruh pelayanan kami hari ini, semua rekan-rekan pendeta, semua pemain musik, singers, teman-teman yang boleh meliput siaran ini. Berikan sukacita dalam hidup mereka. Berikan sukacita. Kami percaya dalam kesetiaan kami, Tuhan anugerahkan kehidupan dan hari depan yang terbaik. Ini kami Bapa, ini hidup kami, bangsa kami, daerah kami Toraja. Pemerintah kami, bumi kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari berdiri bersama untuk mengakhiri ibadah kita. Kita lakukan Kidung Jemaat 356 ayat 1. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, segenap jemaat dimanapun saudara berada, kembali dan pergilah. Pergi dan Roh Kudus akan menguatkan, memampukan saudara-saudara untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita sebagai hamba Allah, kepunyaan Allah, terus mengandalkan Tuhan dan setia melakukan perintahnya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan.
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, kita lakukan bersama. Lako kita solanasang kikua jumai Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 selama alo minggu sia selama beribadah sisola lan atu totemo dan batu pira-pira tu paralu ki perampo ma pempisan na penduan nalo minggu tak atas tamu nolai te ibadah kami nomban susite. Totemo si tamu mengki isule belana pak tunduan na puang unolai tahun na puang tu na pake puang nama adin di poga usule te ibadah unolai tipi kabel. Lako tahun na puang tu na pake puang ki kuah kura sumanga puang tontong umpasak ke komi. Ma penduan na lako kombongan inde tongko majelis gereja ki kuah kura sumanga belana ma adin dinete bano pa mingguan umpogok te kamenomban sisola mintu to turu to temo ma ibadah sisola BPSW 3 Makale ma pentalunna moirakana tibongka mosule tu baaba pa mingguan dini sisola ma minggu apa tontong di pak pekilalan kumua tontong ki la umpogau kami nomban situru protokol kesehatan COVID yang tamane rampol jo pak mingguan di Baseli Manta demo na pasadia majelis tu dini membase tamane tama gedung diukur tu suhu tubuh
dan termogan na pasadia majelis siayanta madokolan tak naden si ruku-ruku sangadina dijaga jarak tontong umpake masker tak talamata pak kumuan na tak asyana saya tu saki sia maadin siami ki ibadah lan gedung gereja lata tandai kumua manemang kau teh den tu silu uta nakana covid ya moto tontong di pak pekilalan tu protokol kesehatan tontong lata pogau lalu kombongan ma penak pakna di pak pakilalan lah komintu kombongan lan wilayah 3 kumua kemadin ni ta mengkilala tu pundi 2 di setor lek ke BPS Gereja Toraja sola tanggungan ta pindan Sangulele jadi mintu kombongan bertanggung jawab lante pindan Sangulele dan pandita jo batu tak paraka panditana tontong lama setor situru kemampuan masing-masing belana yaitu pindan di patanggungi ki tangia menurut gaji pendeta tu di sisolan sangadina menurut kemampuan jemaat masing-masing jadi mintu ki lanala katanan lante pindan Sangulele ma perlimanna kombai pada moto kure sumanga selama allo minggu Kau cipta